Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Memang kita sudah dua kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia dan sudah barang tentu tidak akan. Kisah ini merupakan hasil dari kesaksian dan ingatan Pak Harto yang dijelaskan dalam buku autobiografinya. Sebuah penjelasan yang diucapkan oleh pelaku sejarah pada masa-masa pergolakan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Ternyata setelah merdeka, tidak lantas membuat negara baru ini bisa dengan mulus menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Ada banyak gangguan baik dari luar, yaitu Belanda yang ingin mengambil kembali wilayah jajahannya, maupun dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kelompok-kelompok yang ada seperti PKI dan DITII ingin membawa negara baru ini ke jalan yang sesuai dengan ideologi yang mereka yakini masing-masing. Pada tahun 1948, keadaan terasa semakin gawat. Bersamaan dengan kekecewaan yang disebabkan persetujuan Renville itu, muncul persoalan rekonstruksi rasionalisasi yang lebih dikenal dengan singkatan RERA. Penetapan Presiden tertanggal 2 Januari tahun 1948 menentukan pengaturan itu. Panglima Besar Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo sempat menghadap kepada Presiden Soekarno, mengemukakan pendapat-pendapat mereka berkenaan dengan RERA tersebut. Tetapi rencana rekonstruksi rasionalisasi yang diajukan oleh Amir Syarifuddin dan disetujui oleh Presiden Soekarno itu terus berjalan. Sebagai akibatnya, banyak anggota Angkatan Perang Indonesia harus mengundurkan diri karena pelaksanaan penciutan jumlah anggota Angkatan Perang pada waktu itu. Begitu pula diadakan penurunan pangkat tentara, yang berpangkat Jenderal Mayor turun menjadi Kolonel, yang berpangkat kolonel jadi letnan kolonel, yang letnan kolonel jadi mayor. Jenderal Sudirman sendiri diturunkan pangkatnya menjadi letnan jenderal dan letnan jenderal Urip menjadi mayor jenderal. Desakan partai-partai dan juga desakan masyarakat mengubah pemerintahan Indonesia masa itu. Pada akhirnya Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya. Kemudian Bung Hatta mendapat kepercayaan untuk memegang pemerintahan di samping tetap sebagai wakil presiden. Rekonstruksi dan rasionalisasi yang kemudian dikenal dengan RERA adalah hasil pemikiran dan bentukan Kabinet Amir Syarifuddin. Akan tetapi, Kabinet Hattalah yang harus melaksanakannya. Sementara itu ternyata, persetujuan Renville itulah yang menyebabkan tentara Indonesia sebanyak kurang lebih 30.000 orang dari Jawa Barat dan Jawa Timur harus hijrah ke daerah pedalaman Republik Indonesia. Belanda beranggapan bahwa daerah-daerah yang kota-kotanya diduduki oleh tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli tahun 1947 itu merupakan daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, mereka menuntut agar gerilyawan TNI ditarik dari daerah-daerah yang mereka duduki ke daerah yang masih belum diserang oleh Belanda, yakni ke daerah yang ada di balik garis Van Mook. Tetapi bagaimanapun juga, kekecewaan TNI yang berjuang dengan senjata itu tetap taat kepada keputusan pemerintah yang sah. Pak Harto dalam autobiografinya menjelaskan, TNI mempunyai prinsip, politik negara adalah politik tentara, tetap dipegang teguh. Setelah perjanjian Renville, wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang nyata di Pulau Jawa hanya tinggal sepertiga luas pulau. Tinggal sedaun kelor, orang menyebutnya begitu pada masa itu. Dengan kejadian ini, daerah Yogya jadi padat. Pemerintah harus menyediakan atap untuk berteduh dan ruangan untuk berbaring bagi mereka yang berdatangan. Rumah-rumah jadi bertambah penghuninya. Asrama-asrama jadi padat, gedung-gedung sekolah juga dipakai untuk tidur, gudang-gudang dipakai untuk berhias. Malah ada pendatang yang harus tidur di gerbong-gerbong kereta api, karena rumah-rumah sudah sesak dengan pendatang yang lebih dahulu. Begitulah yang terjadi di Yogyakarta. Begitu pula di kota-kota lain di daerah Republik seperti Madiun, Solo, Magelang, penuh sesak dengan pendatang-pendatang dari luar daerah Republik. Pada masa itu penghidupan di daerah Republik semakin sulit, karena daerah-daerah surplus seperti Malang, Besuki, Jawa Barat sudah direbut oleh Belanda. Nilai uang rupiah, uang putih Republik, tambah merosot sementara sejumlah bahan makanan jadi berkurang, bahkan ada yang menghilang sama sekali. Dalam keadaan yang demikian,
Bukan saja partai-partai politik bereaksi keras terhadap persetujuan Renville, tetapi juga masyarakat luas, terutama pejuang bersenjata menyatakan kecewa dan menentang hasil kebijakan Amir Syarifuddin tersebut. Di balik gunung, di daerah pendudukan, Belanda sibuk terus dengan usahanya. Mereka terus-menerus menambah pasukannya yang didatangkan dari Eropa supaya mencapai jumlah sampai lebih dari 100.000 orang yang meliputi beberapa divisi dan beberapa brigade yang berdiri sendiri. Sementara itu mereka terus menambah negara-negara boneka di Madura, di Bandung, di Sumatera Timur, dan di Sulawesi Selatan. Perundingan berjalan terus, sementara tekanan berat dari pihak Belanda juga terus ditimpakan kepada pihak Republik. Dalam suasana demikian, suhu politik pun semakin meningkat. Pertentangan politik pun menjadi-jadi, sampai terjadi insiden bersenjata di beberapa tempat. Usaha Chrisley dan Du Bois menyusun naskah kesepakatan terus berjalan, tetapi perundingan tidak menemukan hasil. Sementara itu suasana yang hangat menjadi panas, gelombang perjuangan terus merambat, disambung dan bergerak. Tetapi api yang disulut juga terasa menjalar. Kejadian-kejadian yang meletup-letup terdapat di berbagai tempat. Dan yang tambah mengebohkan dan menegangkan pada waktu itu adalah peristiwa-peristiwa pembunuhan misterius. Pada permulaan Juli 1948, Kolonel Sutarto, Komandan Divisi 4 TNI, Divisi Panembahan Senopati, tewas ditembak seorang penembak gelap ketika ia sedang turun dari mobil di depan rumahnya. Tuding-menuding mengenai peristiwa ini terjadi. Siapa sebenarnya yang jadi pembunuhnya gelap sampai sekarang. Menyusul penculikan-penculikan, Dr. Muwardi, tokoh pemuda penyelenggara proklamasi 17 Agustus 1945 diculik di Solo dan kemudian dibunuh oleh penculiknya. Presiden Ishak pun diculik. Sementara suasana culik-menculik mencekam pada waktu itu, buruh di pabrik karung Delanggu melakukan pemogokan. Tentunya pemogokan tersebut disinyalir ada yang menghasut. Pada waktu itu Bung Hatta sibuk dengan diplomasi. Wakil-wakil Komisi 3 Negara menyampaikan usulnya sendiri yang dikenal sebagai usul Chrisley-Du Bois. Sementara itu perpecahan antara kelompok Syahrir dan Amir sudah terjadi dan segera lebih jelas ketika terbentuk kabinet presidensial Hatta. Amir dan kelompoknya yaitu PKI, Partai Buruh dan Pesindo menentang kabinet Hatta, sedangkan kelompok Syahrir menyokongnya. Pada pertengahan Februari 1948 terjadi perpecahan di antara mereka. Kelompok Amir membentuk Partai Sosialis baru, sedangkan Syahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia. Amir Syarifuddin, Tan Ling Ji, dan Abdul Majid. Kemudian dalam rapat mereka di Surakarta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Lama-kelamaan FDR bertambah ekstrim dalam langkah-langkah yang dilakukannya. Anggota-anggotanya yang terkemuka menghendaki penghentian segala perundingan dengan Belanda. Sementara orang-orang masih tetap ingat bahwa yang menghasilkan persetujuan Renville itu adalah Amir Syarifuddin sendiri. Alhasil Amir Syarifuddin sudah berubah sama sekali dan kemudian ia malah mengherankan kawan-kawannya dan mengejutkan pemerintah. Setelah Musso datang ke Indonesia, Amir berkata bahwa ia sebenarnya adalah seorang komunis. Dan sejak tahun 1935 ketika berada di Surabaya, masuk PKI ilegal pimpinan Musso. Begitu juga termasuk Setriajid, Abdul Majid, dan Tan Ling Ji yang tadinya dari Partai Sosialis mengaku bahwa mereka juga telah lama menjadi komunis. Pak Harto dalam autobiografinya mengatakan, "Saya sebagai perwira pada masa itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Saya membaca berbagai peristiwa politik itu, dan dengan diam-diam saya menganalisanya." Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 50. Sekali waktu Soeharto pergi ke Jawa Timur dan bertemu di sana dengan Pak Sungkono dan Kretarto. Ketika itu suasana di Solo sedang panas. Soeharto ingat, waktu itu di sana ada Letkol Suwadi sebagai komandan resimen di Solo dengan komandan batalionnya, yaitu Mayor Soeharto. Ada juga Mayor Slamet Riyadi, Mayor Suni Tiyoso, dan Mayor Sudikdo. Tetapi sebagian dari Satuan Panembahan Senopati sudah dipengaruhi oleh PKI. Itulah yang menyebabkan terjadinya insiden bentrokan dengan Siliwangi yang sedang hijrah. Pak Harto menceritakan, "Sewaktu saya kembali dari Jawa Timur, persis di jembatan Juruk Solo, saya ditahan, lalu dibawa ke pos Siliwangi.
Saya dilucuti, senjata saya diambil. Ternyata karena nama saya Soeharto, saya dikira Mayor Soeharto dari batalion di Solo. Lalu saya dibawa ke markas Kesatuan Siliwangi yang berada di gedung Wali Kota Solo sekarang. Saya diinterogasi di sana, tetapi kebetulan muncul seseorang yang mengenal saya, dan dia itu adalah panglimanya sendiri, Kolonel Sadikin. Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, pikiran, ucapan dan tindakan saya, cetakan tahun 1989, halaman 51. "Loh, mengapa kamu di sini?" kata Kolonel Sadikin. "Saya sendiri tidak tahu mengapa saya ditahan di sini," kata Soeharto. Lalu Soeharto menerangkan dari mana dan akan kemana dia pada waktu itu. Kolonel Sadikin sendiri yang menegaskan bahwa Soeharto adalah temannya. "Dia teman kita, Letnan Kolonel Soeharto dari Yogyakarta," kata Kolonel Sadikin menambahkan. Maka kemudian Soeharto pun dilepaskan, senjata dikembalikan, dan dia pun terus pergi ke arah Yogyakarta. Kejadian inilah yang ditulis orang sekian tahun kemudian. Tetapi peristiwa itu terjadi sebelum meletusnya Madiun Affair. Di minggu kedua bulan Agustus 1948, musuh yang sejak tahun 1926 sudah meninggalkan Indonesia, datang dari Rusia di Yogyakarta bersama Suripno, yang disebut-sebut telah mengadakan hubungan diplomatik atas nama pemerintah Indonesia dengan beberapa negara Blok Timur. Musuh diterima oleh Presiden Soekarno dan mengadakan pembicaraan. Tetapi nyatanya pertemuan mereka itu tidak menghasilkan buah yang baik, malahan sebaliknya. Kata Pak Harto menjelaskan, sebagaimana ditulis dalam buku autobiografinya. Pak Harto melanjutkan, Amir Syarifuddin sudah membuka topengnya dan sangat menentang pemerintahan Hatta yang teguh melaksanakan rasionalisasi atas angkatan perang kita. Sementara itu rundingan diplomasi berjalan terus dengan berpindah-pindah tempat. Kohran bicara dengan Pak Hatta, tetapi hasilnya tidak memuaskan, malahan terasa tak berujung. Kata Pak Harto menceritakan dalam buku autobiografinya. Pada masa itu, musuh bersama Syarifuddin yang telah berfusi dengan PKI, Setiajid, dan kawan-kawannya meningkatkan kampanye politiknya dengan mengadakan rapat-rapat besar di tempat-tempat terbuka. Yang jadi sasaran serangannya adalah kebijakan pemerintahan Hatta. Sementara itu, tokoh-tokoh militer Republik berkumpul di Jalan Code 4 di Yogyakarta, membicarakan keadaan yang terasa sekali menekan dan mencekam. Gerak-gerik musuh dan kawan-kawannya menjadi persoalan berat yang dirundingkan. Lebih-lebih lagi karena musuh berusaha merangkul pihak-pihak yang bersenjata. Di tengah suasana ini, Soeharto mendapat tugas dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk meyakinkan Letkol Suwadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati dari Solo, supaya jangan sampai ia masuk perangkap Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang melawan pemerintah Republik. Memang FDR waktu itu berusaha merangkul satuan-satuan tentara, antara lainnya adalah Panembahan Senopati. Maka saya pergi ke Solo, tapi saya tidak bisa menemukan Suwadi di sana. Dengan adanya tugas dari Jenderal Sudirman itu kepada saya sudah mengetahui bahwa Pak Dirman tidak mendukung gerakan FDR. Apalagi terlibat, jelas tidak. Dari Solo saya pergi ke Wonogiri lewat Sukoharjo. Di Wonogiri saya bertemu dengan Suwadi. Saya dan Suwadi teman baik. Maka saya sampaikan dan saya jelaskan pendapat pihak kita, supaya ia tidak sampai masuk perangkap dan terjerumus. Kemudian saya diajak oleh Suwadi untuk pergi ke Madiun. Suwadi ingin menunjukkan kepada saya bagaimana mereka yang di Madiun bersikap terhadap saya. Ia tidak mengatakan bahwa ia terlibat, tetapi ia mengemukakan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya mereka yang ada di Madiun itu. Maka baik pergi ke sana. Saya mengikuti permintaan Suwadi, kata Pak Harto menceritakan dalam autobiografinya. Kelompok musuh Amir Syarifuddin, Supeno dan lain-lainnya itu sudah ada di Madiun. Soeharto berpikir bahwa dia harus mencegah jangan sampai terjadi pertempuran. Jangan sampai terjadi perang saudara di antara FDR dan TNI. Suwadi kala itu bersama Soeharto di dalam mobil yang Soeharto bawa. Di tengah jalan, saat dalam perjalanan dari Wonogiri ke Madiun, melewati Jatistrono dan Ponorogo, mereka berpapasan dengan sebuah konvoi yang dikepalai oleh sebuah sedan. Soeharto bertanya kepada Suwadi, "Siapa yang ada di dalam sedan itu?" Suwadi menjawab, "Pak Alimin." Terus Soeharto bertanya lagi, "Mau kemana mereka?" "Tidak tahu," jawab Suwadi. Sesampainya di Madiun, mereka berdua langsung menuju ke Karisidenan.
Awalnya Soeharto akan dipertemukan dengan Amir Syarifuddin yang memang sudah dia kenal. Tetapi Syarifuddin masih tidur pada waktu itu. Jadi, Soeharto tidak bisa bertemu dengan dia. Kemudian terlihat ada seseorang keluar. Baru saat itulah Soeharto tahu bahwa dia itulah orang yang bernama Musso. Soeharto memang belum pernah bertemu dengan Musso sebelumnya. Baru pertama kali itu juga Soeharto melihatnya. Ia mengenakan kemeja putih, celana, dan memakai kopiah berwarna hitam. Maka kemudian mereka saling berbincang-bincang dan mengobrol. Soeharto tidak mengatakan bahwa dia disuruh oleh Jenderal Sudirman, tetapi Soeharto tidak tahu apa yang dikatakan oleh Suwadi kepada Musso atas kedatangan Soeharto ke Madiun. Lalu terjadilah percakapan antara Soeharto dan Musso. Soeharto pun menyampaikan pendapatnya dan berkata, "Rasanya janggal, waktu kita sekarang menghadapi Belanda, kok kita saling bermusuhan? Apakah tidak baik kalau kita tinggalkan permusuhan di antara kita ini dan bersatu menghadapi Belanda?" Kata Soeharto melanjutkan. Musso menjawab, "Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang kembali ke Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai. Tetapi masalahnya, saya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Saya tidak percaya lagi kepada Belanda. Belanda itu harus kita hadapi. Sementara kita menghadapinya, rupa-rupanya Soekarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya. Bahkan saya akan dihancurkannya. Padahal saya memberikan saran. Ya, pokoknya ada perbedaan cara dalam perjuangan," kata Musso menjelaskan panjang lebar. "Tetapi Soekarno dan Hatta mau berunding dengan Belanda," kata Musso lagi. "Justru saya yang menghadapi Belanda malahan akan dihancurkan. Dan saya, kalau akan dihancurkan, tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan melawan," tambah Musso lagi menegaskan. "Kenapa tidak diadakan pembicaraan saja? Apakah tidak perlu diadakan pertemuan lagi?" tanya Soeharto kembali. "Malahan baru saja ada pertemuan, tapi toh tidak bisa sepakat," jawab Musso menimpali. "Apakah boleh saya sampaikan ini Pak Musso kepada Bung Hatta dan Bung Karno, bahwa sebenarnya Pak Musso memang masih menginginkan persatuan di antara kita untuk menghadapi Belanda?" Soeharto kembali bertanya kepada Musso. "Ya, sampaikan. Tapi terus terang saja Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan," jawab Musso dengan tegas. Setelah pertemuan dan perbincangan itu, Soeharto kembali dengan Suwadi ke Wonogiri. Sesampainya di Wonogiri, Suwadi turun dan mereka pun berpisah. Soeharto terus menuju Solo, melewati Sukoharjo. Tetapi pada waktu itu, pasukan Siliwangi sudah kelihatan bergerak. Dalam autobiografinya, Soeharto menceritakan, "Kalau saya terus ke Solo dari Wonogiri, maka kemungkinan besar saya akan ditangkap oleh Siliwangi, sekalipun kesatuan dari Wonogiri yang dicarinya. Begitu pikir saya. Di balik itu, si Dikdo, komandan batalion Keleco, dengan komunisnya sudah curiga terhadap saya, karena dia tahu bahwa saya menyampaikan pesan kepada Suwadi. Maka kalau saya pergi ke Solo, ada kemungkinan ditangkap oleh Siliwangi, sedangkan kalau tinggal di Wonogiri, bisa diculik oleh Dikdo. Karena saya sudah tahu daerah Wonogiri, dan tahu pula jalan dari Wonogiri ke Manyaran, terus ke Wonosari, dan terus ke Yogyakarta, maka saya tempuh jalan yang saya kenal itu. Dalam perjalanan ini, saya singgah di Wuryantoro, tempat di mana saya dibesarkan, dan tiba di Yogyakarta pagi hari," kata Pak Harto sebagaimana dikutip Dwi Payana dan Ramadan KH dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, cetakan tahun 1989, halaman 54. Setelah sampai di Yogyakarta, Soeharto melapor kepada Panglima Besar Sudirman bahwa dia sudah bertemu dengan Musso, dan ia pun menceritakan segala seperti adanya. Kemudian Jenderal Sudirman yang menyampaikan hasil pertemuan Soeharto dengan Musso di Madiun kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu Soeharto ditunjuk sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Ibu Kota Republik Indonesia, dan segera dengan cepat mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengamankan segalanya dari ancaman kekacauan dari ancaman PKI. Perkembangan terasa amat cepat, serbu menyerbu antar pasukan tak terelakkan. Kaum pemberontak mengangkat Kolonel Joko Suyono menjadi Gubernur Militer Madiun dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade 29, menjadi Komandan Komando Pertempuran Madiun. Kemudian pihak pemberontak yaitu Musso berserta kawan-kawannya menguasai kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda.
Sementara itu pihak Republik mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer. Pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan PKI di Madiun pun meletus, mengambil alih kekuasaan yang sah di sana, melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dengan tujuan mereka. Presiden Soekarno dengan tegas menjawab perebutan kekuasaan itu dengan mengatakan, pilih musuh dengan PKI-nya atau pilih Soekarno-Hatta. Gerakan operasi militer satu yang dilancarkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dalam menggulung pemberontakan itu dengan cepat menguasai kembali Madiun pada tanggal 30 September tahun 1948. 2 bulan kemudian, operasi-operasi penumpasan terhadap PKI dinyatakan selesai. Kegiatan partai politik setelah pemberontakan itu menurun dan untuk sementara, oposisi terhadap Kabinet Hatta mereda. Itulah sekelumit kisah tentang Pak Harto di tengah kemelut sampai meletusnya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan sumber cerita subjektif dari Pak Harto sendiri dalam buku autobiografinya. Semoga kisah sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.